Hai, selamat pagi. Ini adalah channel YouTube pertama saya. Nah, kenapa saya bikin channel YouTube ini? Ini berkaitan dengan tugas menarik dari dosen saya, Pak Agus Ganesa. Nah, di mana nama saya adalah Tebuana Agung Ayu Sriartini. Saya adalah jurusan Magister Manajemen di Universitas Udayana, salah satu universitas negeri yang ada di Bali. Nah, kira-kira tema apa sih yang mau saya angkat? Nah, karena ini adalah tentang manajemen sumber daya manusia, maka yang akan saya bahas adalah salah satu poin penting di manajemen sumber daya manusia, yaitu job analysis, atau bahasa Indonesianya adalah analisis jabatan. Apa sih sebenarnya analisis jabatan itu? Analisis jabatan adalah suatu proses sistematis di mana untuk menentukan tugas, kemudian keterampilan, kualifikasi seseorang dalam melakukan atau bekerja di suatu posisi tertentu di dalam organisasi atau perusahaan. Job analisis ini itu istilah gampangnya adalah posisi. Nah, kalau kita mendengar, oh posisinya sebagai manajer produksi, oh posisinya sebagai customer service. Nah, itulah yang dimaksud adalah salah satu posisi yang harus diisi seseorang dengan kualifikasi dan juga dengan uraian tanggung jawab yang harus dia laksanakan. Itu singkatnya job analysis. Job analysis ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah job description dan yang selanjutnya adalah job specification. Apa sih bedanya? Nah, kalau untuk yang pertama saya analogikan job description. Job description itu adalah uraian tugas dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Contoh ya seperti ini. Saat ini apa saja sih tugas-tugas dari seseorang? Kita contohkan seperti saya ya. Saya adalah seorang customer service di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Nah, tugas saya apa sebagai customer service? Nah, tugas saya adalah waktu saya baru masuk kerja, di sana saya dijelaskan waktu saya diterima. Nah, ini adalah tugas Anda. Malah sebelum itu ya, jauh sebelum itu saya sudah menerima apa sih uraian pekerjaan, uraian tugas yang harus saya laksanakan kalau saya melamar di posisi itu. Di mana? Nah, saat kita contoh nih, dulu saya masuknya waktu masuk bank itu adalah lewat job street ya. Nah, di job street itu adalah situs lowongan pekerjaan. Di sana tertera kalau saya melamar posisi customer service atau posisi teller, sudah dijelaskan saya apa saja tanggung jawab pekerjaan saya. Jadi sebelum kita melamar suatu pekerjaan, kita malah sudah tahu kira-kira kalau saya melamar apa saja sih yang harus saya kerjakan di sana. Nah, itu ada di awal, sudah dari awal mau melamar, di situ lowongan pekerjaan itu sudah dijelaskan. Nah, contoh saya ini customer service ya. Saat ini tugas saya itu adalah untuk melayani dan memproses segala keluhan dan request nasabah. Nah, di sana untuk di pekerjaan saya bertanggung jawab kepada supervisor saya atau atasan saya dari apa yang sudah saya kerjakan. Nah, itulah yang disebut dengan job description, uraian tugas dan tanggung jawab pada saat melakukan pekerjaan Anda. Nah, selanjutnya yang kedua adalah job specification. Apa sih job specification?
Job specification ini adalah kualifikasi Anda. Yang artinya apa? Contoh dari sisi pengetahuan atau formal education. Apakah ada lulusan sarjana, magister, atau SMA, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari segi skills, apa kemampuan Anda? Nah, contoh mampu mengoperasikan komputer dengan segala jenis Microsoft Office-nya, membuat PowerPoint, ataupun juga memiliki keterampilan atau skill misalkan mengetik dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang singkat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ability. Ability itu adalah bakat. Nah, itu yang harus dianalisis dari perusahaan terhadap orang tersebut yang ingin dipekerjakan. Apakah dia memiliki bakat yang sesuai untuk posisi tersebut? Jadi, bila orang tersebut kita hire atau kita terima untuk bekerja, saat dilakukan pengembangan, dia akan menunjukkan hasil yang memuaskan sesuai dengan jabatan yang dia tempati. Nah, itu job specification. Contoh, saat saya sebagai customer service, untuk bisa melamar di posisi customer service itu, yang pertama saya harus lulusan sarjana. Nah, itu dia. Jadi saat saya sudah lulusan sarjana, artinya secara administrasi saya sudah bisa masuk dan melamar. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nah, itu artinya bisa ditunjukkan dengan skill atau seperti sertifikat dalam mengikuti kursus bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya mampu mengoperasikan komputer. Dan yang untuk skill yang untuk bakat atau abilities itu tentunya adalah kemampuan kita dalam mencapai target-target tertentu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, itu job specification. Simpelnya adalah kualifikasi Anda untuk bisa diterima di pekerjaan tersebut. Itu job specification. Selanjutnya, apa sih fungsi job analysis? Kenapa perusahaan membutuhkan itu? Dan kenapa juga akan sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan bila setiap posisi yang ditetapkan adalah berdasarkan job analysis. Nah, yang pertama itu adalah dalam sisi staffing. Staffing itu apa? Nah, kalau kita sudah melakukan job analysis, jadi perusahaan itu tahu, oh, untuk mencapai tujuan A, saya membutuhkan posisi, contoh, misalkan memproduksi suatu barang ya. Nah, itu perlu seorang manajer produksi, kemudian staf dalam memproduksinya, kemudian juga dari staf-staf lainnya yang membantu dalam proses tersebut. Jadi ada posisi-posisi yang harus diisi saat melakukan sesuatu atau mengubah dari bahan baku menjadi bahan akhir atau barang yang sudah jadi. Nah, itulah yang disebut dengan staffing. Selanjutnya adalah training and development. Apa itu training and development? Artinya apa? Melalui job analysis ini ya, jadi kita itu dari sisi perusahaan mampu menganalisis orang ini apakah saat ini masih memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menempati posisi tersebut. Nah, bila ternyata setelah dianalisis bahwa orang tersebut ada skill yang kurang yang belum dia miliki dalam posisinya, maka kita dari sisi perusahaan harus melakukan training, pengembangan agar orang tersebut yang menempati posisi tersebut bisa memiliki skill yang memadai, malah lebih dalam melaksanakan
tugasnya di posisi tersebut. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai performance appraisal. Nah, ini dia. Fungsi job analysis adalah, nah di job analysis itu kan ada job description-nya. Jadi standar pekerjaan yang harus seseorang selesaikan dalam melakukan pekerjaan itu. Nah, di sana dari sisi atasan itu akan lebih mudah dalam menilai kinerja karyawannya. Contoh, untuk si A atau customer service targetnya adalah A, B, dan C. Namun ternyata dari sisi customer service tersebut dia hanya bisa melakukan A dan B. Nah, maka akan mempengaruhi nilai dan penilaian dari orang tersebut. Nah, kemudian dari sisi pekerja pun dia akan lebih mudah. Jadi saat dia sudah ditetapkan job analisisnya atau job description-nya apa, dia akan punya acuan saat melakukan pekerjaan tersebut. Oh, ini yang harus saya kerjakan. Jadi lebih mudah untuk mencapai target sesuai dengan keinginan perusahaan. Selanjutnya yang keempat, itu adalah compensation atau gaji. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Kita pasti bekerja itu untuk memperoleh penghasilan. Nah, dari sana melalui dari sisi perusahaan itu akan lebih mudah. Oh, yang ini posisi ini memiliki beban kerja yang lebih banyak, maka akan diberikan penghasilan lebih tinggi. Nah, ini untuk posisi B ini lebih sedikit untuk beban kerjanya, maka akan diberikan gaji yang sesuai. Itu dari sisi perusahaan. Sama juga dari sisi pekerja. Pekerja bisa melihat job description-nya. Oh, saya melakukan A, B, dan C, sedangkan si B melakukan A, B, dan C. Nah, dari sisi itu bisa akan terjadi perbedaan penghasilan karena memang tergantung dari beban kerja. Jadi dari sisi perusahaan ataupun pekerja, dengan adanya job analysis itu akan lebih clear, lebih merasa sesuai apa yang diterima dengan apa yang dia kerjakan. Nah, itulah pentingnya compensation. Yang kelima adalah safety and health. Nah, itu maksudnya adalah dari sisi perusahaan itu harus sudah menganalisa terlebih dahulu, mengetahui apa yang berbahaya dalam atau pekerjaan apa yang membahayakan pada saat seseorang menempati dari posisi tersebut, dan itu adalah kewajiban perusahaan untuk menginformasikan kepada karyawannya hal-hal apa yang perlu dia perhatikan pada saat melakukan pekerjaan tersebut. Dari sisi karyawan pun juga akan jelas, oh, saya harus menyiapkan A, B, dan C untuk bekerja di sana untuk menjaga keselamatan saya. Seperti itu. Jadi dari sisi perusahaan dan sisi pekerja, job analisis dari sisi safety dan health itu akan sangat membantu untuk kelancaran proses pekerjaan ke depannya. Yang keenam itu adalah employee and labor relation. Nah, fungsinya job analysis ini adalah sebagai perbandingan bakat antara si A dan si B. Siapa yang baik untuk dipromosikan ataupun dirotasi ataupun juga diturunkan pangkatnya. Di mana job analysis ini yaitu job description salah satunya itu bisa menjadi standar. Apakah dia bagus untuk dipromosikan, apakah dia mungkin kalau dia tidak perform, perusahaan itu akan mencoba untuk merotasinya dulu, pindahkan dulu ke divisi A, divisi B atau divisi C, kemudian dilihat apakah dia mampu perform. Nah, kalau ternyata setelah juga dilakukan training dan pengembangan terhadap orang tersebut, bila dia tidak perform, bisa saja akan dilakukan penurunan pangkat. Tapi itu sungguh sayang sekali ya, kalau kita sebagai pekerja
Nah, ini tentunya kita harus bisa menunjukkan yang terbaik. Jadi, akan dinilai perusahaan dan juga dari segi kompensasi ataupun promosi akan lebih bagus. Yang ketujuh adalah legal consideration, yang artinya mungkin ya, walaupun kita tentunya tidak menginginkan hal itu, dalam suatu waktu akan adanya proses PHK. Nah, job analysis ini adalah untuk menetapkan apakah memang orang tersebut pantas untuk di PHK ataukah malah bisa dipromosikan, ataukah perlu hanya untuk dirotasi atau diturunkan pangkatnya secara legal. Jadi dari sisi hukum itu adalah sehat dan sah dan memang sesuai dengan job description-nya atau job analysis yang tidak terpenuhi bila sampai dia harus di PHK. Apakah dia mangkir atau tidak bekerja selama beberapa waktu tanpa pemberitahuan. Jadi ada hal-hal di sana yang bisa mencakup kenapa orang itu di PHK. Jadi secara legal perusahaan tidak akan terjadi masalah, dan secara legal pula dari sisi karyawan bisa menerima kenapa dan apa alasannya, apakah kenapa dia di PHK, kenapa dia dipromosi, dirotasi, ataupun diturunkan pangkatnya. Sehingga di sini untuk mencegah terjadinya konflik. Nah, itulah yang sangat penting. Kenapa legal consideration itu bisa sesuai dengan hukum yang berlaku terutama di Indonesia. Nah, itu dia fungsi job analisis. Keseluruhan fungsi itu sebetulnya adalah untuk lebih mempermudah dari sisi perusahaan ataupun dari sisi karyawan. Dua-duanya adalah saling berhubungan untuk jangka yang panjang. Kenapa job analysis ini sangat penting dalam memanajemen sumber daya manusia. Selanjutnya adalah mengenai job analysis method, yang artinya di sini apa metode yang bisa digunakan perusahaan dalam menganalisis jabatan setiap fungsi-fungsi perusahaan tersebut atau posisi yang ada di perusahaan. Nah, salah satunya atau saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi setelah dijelaskan akan saya uraikan sedikit. Nah, yang pertama, metode yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam melakukan job analysis adalah metode kuesioner. Apa itu kuesioner? Yaitu dengan membuat sejumlah pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi fungsi dan tugas dari jabatan tersebut. Ini dilakukan oleh seorang supervisor, manager, atau job analis. Nah, pembuatan kuesioner ini kemudian akan disebar dan diisi oleh ataupun beberapa sampel dari pekerja dan pegawai. Itu yang pertama, yaitu metode kuesioner. Yang kedua adalah metode observasi. Metode observasi ini dimana seorang job analysis itu harus mengobservasi pada saat setiap bagian atau posisi tersebut melakukan kegiatan pekerjaannya. Dari sanalah dia mengambil dan menilai, mereview apakah sudah sesuai dengan standar ataupun tidak. Seperti itu, ada yang perlu ditambahkan atau malah memerlukan sebuah posisi baru untuk membantu dari pekerjaan yang sudah ada. Metode yang ketiga adalah interview. Nah, di sana seorang job analis itu melakukan interview terhadap pekerja. Kalau dalam istilahnya itu adalah, kalau saat ini itu coaching ya. Jadi face to face, bisa juga dilakukan oleh seorang supervisor dengan bawahannya.
Nah, apa yang menjadi kendala, apa yang harus diperbaiki, menemukan solusi yang tepat agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Bisa juga dengan metode interview tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah melalui employee recording, yang artinya kita melihat dan menganalisa jabatan tersebut melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seorang pekerja. Misalkan pada saat saya sebagai customer service, dalam keseharian, setelah saya menangani nasabah, kalau dulu waktu belum masih metode manual, saya harus menulis di sebuah buku aktivitas apa yang saya lakukan, kemudian dan setiap nasabah apa yang sudah saya solusi yang saya berikan kepada nasabah tersebut. Nah, dari buku tersebut nanti akan direview oleh atasan saya. Namun saat ini sudah lebih mutakhir ya. Nah, di sini pada saat nasabah datang melakukan proses request ataupun keluhan, nah di sana kita sudah bisa menginput di komputer apa yang dilakukan nasabah tersebut, apa yang diinginkan, dan solusi apa yang diberikan. Di sana tercatat secara computerized. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu sebagai employee recording, di mana seorang job analyst akan lebih memudahkan apakah dari posisi tersebut yang dilakukan sudah sesuai standar, perlu diperbaiki ataupun juga perlu ditambahkan. Itu melalui employee recording. Nah, untuk job analyze juga mungkin tidak cukup hanya menggunakan satu metode. Mereka juga suatu perusahaan bisa menggabungkan kedua metode tersebut agar lebih memperoleh hasil yang efektif. Jadi tidak harus hanya pilih satu, tapi bisa digabung. Contoh antara kuesioner dan interview. Nah, jadi melalui data kuesioner setelah didapat akan dicocokkan kembali dengan hasil interview dengan orang yang menjabat di posisi tersebut. Dari sana akan didapatkan hasil yang lebih maksimal setelah pengkombinasian metode dari setiap job method analyze ini. Seperti itu biasanya yang dilakukan oleh perusahaan agar bisa membuat jabatan yang sesuai dengan fungsinya dan mencapai tujuan perusahaan. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi karena ini yang lebih supaya lebih rinci dan juga lebih mudah dipahami. Job description itu seperti apa? Jadi di dalam job description itu ada beberapa poin atau bagian. Sebetulnya job specification adalah bagian dari job description. Nah, job description ini isinya yang pertama adalah job identification. Artinya apa? Nama jabatannya. Itu lebih mudah ya kita mengingatnya. Contoh customer service, contoh teller, itu job identification. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah date of the job analysis. Di sana ada tanggal mulai ataupun tanggal, bisa juga diisi tanggal berakhirnya, tergantung dari kapan perusahaan ingin mereview untuk job description tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah job summary. Nah, di job description itu terdapat job summary, ringkasan apa-apa yang menjadi poin-poin penting yang menjadi tugas dari seorang yang menduduki jabatan tersebut. Selanjutnya adalah duties perform, apa yang harus dicapai, apa yang menjadi target orang yang menduduki posisi tersebut. Misalkan contoh bagian sales harus mencapai penjualan sekian, seperti itu.
Jadi seorang karyawan tahu apa yang menjadi acuannya, dasarnya saat dia melakukan penjualan, ada targetnya. Itu akan lebih mudah tentunya. Selanjutnya adalah job specification. Nah, job specification ini sendiri terdapat di dalam job description. Jadi job specification adalah kualifikasi yang sesuai untuk jabatan tersebut, seperti itu. Ya, tahap selanjutnya adalah bagaimana melakukan job analysis. Nah, di sini ada 6 step. Yang pertama itu adalah decide how you will use the information. Yang artinya adalah kamu harus memutuskan dulu informasi, bagaimana kamu akan membutuhkan informasi tersebut. Artinya informasi yang kamu dapat itu akan kamu gunakan sebagai apa, begitu. Jadi itu yang pertama, step pertama. Step kedua itu adalah mereview relevant background information. Artinya harus ada background atau latar belakang yang relevan tentang pekerjaan tersebut. Bisa kita lihat juga dari struktur organisasi atau proses pelaksanaan pekerjaannya seperti apa. Step yang ketiga adalah select representative position. Artinya bisa kita pilih dari posisi atau jabatan yang mewakili. Nah, di sana bisa juga artinya dari pengambilan sampel kalau memang pekerjaannya banyak, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah baru menganalisa jabatan tersebut. Nah, dari sana bisa kita lihat apa-apa saja yang biasanya dilakukan di posisi tersebut. Kemudian yang kelima adalah memverifikasi antara hasil pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dengan supervisornya. Jadi selain meminta informasi dari karyawan, itu juga harus meminta informasi dari supervisornya, sehingga bisa menemukan klop untuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang di jabatan tersebut. Nah, yang keenam barulah membuat job description-nya dan job specification-nya, sehingga bisa kita mendapatkan informasi yang detail dan sesuai untuk menguraikan atau menganalisa jabatan tersebut dari job description dan job specification, sehingga akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan, seperti itu. Informasi apa yang harus dikumpulkan saat melakukan job analysis? Nah, itu yang pertama, job identification data. Jadi harus kita pada saat melakukan job analysis ya harus mendapatkan data mengenai pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari pekerjaan tersebut atau purpose of the job. Kemudian yang ketiga adalah job kontennya atau apa aja sih tugas-tugasnya, itu harus kita dapatkan. Yang keempat adalah standarnya, standar performanya, yaitu target apa sih yang harus dia capai. Nah, itu yang harus kita dapatkan, kumpulkan informasinya pada saat menganalisis jabatan. Selanjutnya adalah hubungannya dengan bagian-bagian lain. Tentunya kan setiap jabatan tidak hanya bisa berhubungan dengan satu jabatan, harus mempunyai relasi juga dengan jabatan-jabatan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kondisi tempat kerjanya atau working conditionnya. Itu yang harus dapatkan informasinya, bagaimana pada saat melakukan pekerjaan apakah didukung dengan tempat kerja yang kondusif, seperti itu. Selanjutnya adalah
orang yang dibutuhkan untuk mengisi dari jabatan tersebut. Nah, saya rasa itu adalah semua hal sebelum kita memulai topik yang utama yang harus diketahui sebelumnya terlebih dahulu mengenai job analysis ini, sehingga untuk tugas yang diberikan oleh dosen saya selanjutnya mengenai pemilu itu akan lebih mudah saya dalam menjelaskannya, spesifikasinya seperti apa. Baik, jadi untuk penjelasan mengenai job analysis saya rasa sudah cukup jelas sampai saat ini. Selanjutnya kita akan memasuki topik utama dari tugas saya. Check it out. Yap, topik utama hari ini adalah mengenai job analysis pada saat pengundian dan penetapan nomor undian dari Capres dan Cawapres kita tahun 2019 lalu. Nah, dalam pemilihan Capres dan Cawapres tentunya itu tidak terlepas dari adanya jabatan-jabatan dan posisi-posisi di saat sampai dengan bisa pengambilan nomor undian. Dan posisi-posisi tersebut yang akan kita bahas hari ini adalah ada 11 posisi dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Nah, sebagai informasi, pemilu ini adalah bentuk dari kedaulatan rakyat saat pemilihan Capres dan Cawapres sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila, dan yang harus berlandaskan jujur, adil, bebas, rahasia untuk melakukan kegiatannya. Itu adalah pemilu atau pemilihan umum. Sedangkan untuk KPU atau Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara negara yang secara tetap bertugas dan berwenang itu dalam melakukan pemilihan umum untuk Capres dan Cawapres ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam menyelenggarakan pemilu, sebuah penyelenggara pemilu atau KPU ini harus memenuhi prinsip yang pertama, itu adalah mandiri, kemudian jujur, kemudian adil, kemudian berkepastian hukum, kemudian tertib, kemudian juga harus memenuhi kepentingan umum, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas. Seperti itulah syaratnya dan prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh KPU. Masa jabatan untuk seorang anggota KPU itu adalah 5 tahun, tapi untuk dipilih ke depannya lagi itu bisa, tapi hanya 1 kali saja. Jadi kalau diperkirakan itu hampir sama sih sama presiden dan wakil presiden, bisa dipilih dalam 2 periode saja. Anggota KPU pun seperti itu. Jadi anggota KPU bila sudah terpilih 5 tahun pertama bisa juga terpilih kembali untuk 5 tahun selanjutnya. Dan setiap anggota KPU sebelum melaksanakan tugasnya itu harus menandatangani fakta integritas terlebih dahulu sebelum dilantik. Itu syarat utamanya. Terdapat bidang-bidang tugas dan divisi dalam anggota KPU tersebut.
Yang pertama adalah divisi perencanaan, keuangan umum dan rumah tangga. Yang kedua, divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat. Yang ketiga adalah divisi data dan informasi. Kemudian selanjutnya adalah divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan. Yang kelima adalah divisi teknis dan penyelenggaraan logistik. Kemudian yang keenam adalah divisi hukum dan pengawasan. Divisi-divisi tersebut itu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membuat laporan kinerja yang harus disampaikan dalam rapat pleno KPU, di mana rapat pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU seluruhnya, seperti itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, job analysis yang pertama, saya ingin membahas mengenai ketua KPU, Ketua Komisi Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU bertanggung jawab kepada rapat pleno, di mana Ketua KPU ini dipilih dari anggota KPU dalam rapat pleno tertutup. Tugas Ketua KPU yang pertama adalah memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU. Kemudian yang kedua adalah bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan ke dalam. Selanjutnya adalah memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU. Nah, kalau bisa dibilang yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah job description dari ketua KPU. Untuk job specification-nya nanti akan saya jadikan satu terakhir pada saat sudah selesai menguraikan seluruh jabatan job dan job description yang akan saya bahas saat ini. Ya, job description untuk posisi jabatan yang kedua adalah untuk divisi perencanaan, keuangan umum dan rumah tangga, yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan. Yang pertama adalah penyusunan program dan anggaran. Yang kedua adalah administrasi perkantoran dan rumah tangga dan kearsipan. Kemudian yang ketiga, protokol dan persidangan. Yang keempat adalah pengelolaan dan pelaporan barang milik negara. Yang kelima adalah pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah monitoring pertanggungjawaban dan juga evaluasi pengendalian dari program-program KPU. Yang ketiga adalah jabatan di divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Ini mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan. Yang pertama adalah sosialisasi kepemiluan. Kemudian selanjutnya partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih. Kemudian juga publikasi dan kehumasan, kampanye pemilu dan pemilihan, kerjasama antar lembaga, dan pengelolaan dan penyediaan informasi publik. Itu job desk-nya. Kemudian yang keempat adalah divisi data dan informasi.
Jadi untuk divisi ini tugasnya adalah mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan. Yang pertama adalah pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih. Selanjutnya adalah sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Kemudian juga pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi, pengendalian informasi, pengelolaan dan pengolahan data hasil pemilu nasional. Nah, yang uraian jabatan yang kelima adalah divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, dan supervisi evaluasi terkait dengan kebijakan. Yang pertama adalah rekrutmen anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Kemudian selanjutnya adalah penggantian antar waktu anggota KPU provinsi, kabupaten, dan kabupaten kota. Selanjutnya adalah rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS. Kemudian pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia. Kemudian pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi. Selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia. Yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan kepemiluan. Itu job deskripsinya. Yang keenam adalah jabatan yang akan saya bahas adalah divisi teknis penyelenggaraan dan logistik. Itu mempunyai tugas menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi mengenai penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi, kemudian verifikasi partai politik dan DPD, kemudian pencalonan peserta pemilu, perencanaan pengadaan barang, jasa, serta distribusi logistik pemilu. Selanjutnya adalah pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara. Kemudian penetapan, pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan. Kemudian pelaporan dana kampanye dan penggantian antar waktu anggota DPR dan DPD. Itu sudah ada 6 divisi ya. Selanjutnya adalah divisi ke-7, yaitu divisi hukum dan pengawasan. Bertugas mengordinasikan, menyelesaikan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU. Kemudian telaah hukum dan advokasi hukumnya seperti apa. Kemudian pengawasan dan pengendalian internal. Kemudian penyelesaian sengketa, tahapan proses, hasil pemilu, pemilihan, serta non-tahapan pemilu dan pemilihan. Kemudian jadi untuk sengketa-sengketa itu mereka yang divisi ini yang menyelesaikan ya. Kemudian pengawasan dan pengendalian internal. Dan selanjutnya adalah penanganan pelanggaran administrasi, kode etik perilaku, sumpah, janji, dan fakta integritas. Posisi selanjutnya yang ke-8 adalah Sekretariat Jenderal KPU, di mana Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, di mana Sekretaris Jenderal ini bertanggung jawab secara administratif dan fungsional itu terhadap Ketua KPU.
Dan juga sekretaris jenderal ini berfungsi dan wajib menindaklanjuti hasil dari rapat pleno. Sekretaris jenderal KPU wajib untuk memfasilitasi penanganan bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU provinsi, PPLN dan KS dan KPPSLN, seperti itu. Jadi sekretaris jenderal KPU ini kalau di hierarki atau struktur organisasinya masih ada di garis yang yang memiliki fungsi dan di bawah ketua KPU ya, dan juga bertanggung jawab terhadap ketua KPU, seperti itu. Dalam prakteknya, dalam pendaftaran calon capres dan cawapres, KPU itu membentuk 3 tim, yaitu yang pertama adalah tim helpdesk, kemudian tim penerima dan pendaftaran, kemudian tim verifikasi, di mana masing-masing tim ini mempunyai tugasnya masing-masing. Kita bahas dulu dari tim yang pertama ya. Tim yang pertama adalah tim helpdesk. Nah, ini memberikan layanan konsultasi, supervisi, informasi kepada partai politik atau gabungan partai politik, bakal pasangan calon atau petugas penghubung selama tahapan pencalonan. Selanjutnya yang kedua adalah tim pendaftaran. Ini bertugas untuk menyiapkan buku pendaftaran yang membuat informasi mengenai nama bakal pasangan calon, hari, tanggal, dan waktu pendaftaran. Kemudian yang ketiga adalah nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik atau email, dan faksimil bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon, dan petugas penghubung, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menerima pendaftaran pada hari pendaftaran. Selanjutnya adalah tim verifikasi. Ini adalah job desk yang ke-11 ya. Ini yang terakhir yang berdasarkan dari keputusan dari yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini saya ambil datanya dari KPU. Nah, itu di sini tim verifikasi itu bertugas menerima penyerahan dokumen pendaftaran dari partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon. Kemudian meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden. Kemudian meneliti kesesuaian data bakal pasangan calon yang terdapat pada silon dengan data yang terdapat pada dokumen dan naskah asli. Jadi memverifikasi bahwa data yang diserahkan itu sudah benar, seperti itu. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai job specification, di mana sekarang adalah kualifikasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang anggota KPU. Tentunya yang pertama adalah WNI atau warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, pada saat pendaftaran paling rendah sekali minimum usia 35 untuk calon anggota KPU provinsi dan 30 untuk calon anggota kabupaten ataupun kota. Kemudian selanjutnya setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika,
dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah mempunyai kepribadian yang berintegritas, jujur, dan adil. Kemudian memiliki pengetahuan dan keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan dan kepartaian. Berpendidikan paling rendah strata 1 atau S1 untuk yang tingkat KPU provinsi, dan kemudian sekolah tingkat lanjutan atau SMA untuk KPU di kabupaten ataupun kota. Memiliki tanda KTP ya, KTP elektronik itu harus sudah punya juga. Kemudian yang selanjutnya siap mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan ataupun juga jabatan politik ataupun juga pekerjaan di BUMN ataupun BUMD selama mendaftar sebagai calon anggota KPU. Kemudian bersedia untuk mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum selama ingin mengikuti untuk menjadi calon anggota KPU. Jadi di situ benar-benar sudah tidak terikat lagi dengan pihak manapun dan hanya fokus di KPU. Nah, itu dibuktikan dengan surat pernyataan. Selanjutnya dari untuk tidak pernah ya di penjara, apalagi sudah ditetapkan oleh pengadilan secara hukumnya tetap. Nah, itu juga termasuk penjara yang ditetapkan sebagai 5 tahun penjara. Jadi bersih dari record yang tidak baik ya. Selanjutnya adalah bersedia untuk bekerja penuh waktu atau full time. Jadi ini bukan sampingan ya. Jadi ini adalah sesuatu yang krusial karena memang menyangkut integritas kedepannya saat melaksanakan tugas di KPU. Nah, itu adalah pekerjaan yang harus yang penuh waktu, dibuktikan dengan surat pernyataan. Kemudian selanjutnya adalah bersedia untuk tidak bergabung dengan jabatan politik di pemerintahan, kemudian juga di BUMN atau BUMD selama sudah terpilih menjadi anggota KPU. Selanjutnya adalah tidak memiliki hubungan perkawinan dengan anggota KPU lainnya. Ini rata-rata sih kalau di sebuah organisasi juga menetapkan seperti itu. Memang sebaiknya untuk mencegah adanya fraud seperti itu harus kalau dimungkinkan adalah suami istri tidak bekerja di tempat yang sama. Di KPU sendiri pun seperti itu. Jadi tidak memiliki hubungan perkawinan dengan anggota KPU lainnya. Selanjutnya adalah tidak pernah diberhentikan secara tetap oleh atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang terakhir adalah tidak pernah menjadi anggota KPU selama 2 periode berturut-turut, karena memang syaratnya itu adalah hanya 2 periode saja boleh menjadi anggota KPU, tidak boleh lebih. Nah, seperti itulah job specification, kualifikasi untuk menjadi seorang anggota KPU provinsi atau kabupaten atau kota.
Ya, selanjutnya saya akan berikan gambaran seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai job description dan job specification. Nah, saat ini saya sedang membuka situs untuk KPU, di mana bisa teman-teman lihat di sini. Untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali periode 2018-2023. Sebagai contoh, Ketua KPU yang terpilih adalah Bapak Idewo Agung Gede Lindartawan sebagai Ketua KPU Divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga. Kemudian di sini untuk anggota KPU itu Bapak Ana Agung Gede Rakanakula SHMH itu sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan. Kemudian Bapak I Gede John Darmawan SH itu anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan SDM. Kemudian selanjutnya itu adalah Bapak I Gusti Ngurah Agus Dharma Sanjaya STMH, anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Kemudian Bu Putu Sriwidyastini ST, anggota KPU itu Divisi Teknis dan Penyelenggaraan. Jadi teman-teman bisa lihat lebih jelas seperti apa strukturnya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai job specification mereka. Selanjutnya kita lihat seperti apa job spesifikasinya. Kita mulai dari Ketua KPU yaitu Bapak Dewa Agung Gede Lindartawan STP MP. Nah, di sini bisa teman-teman lihat jabatannya adalah Ketua KPU Provinsi Bali. Dari riwayat pendidikan, nah ini dari job specification-nya adalah di SDN 7 Sangsit sekolahnya, SMP 1 Bangli, SMP 3 Singaraja, SMA 3 Singaraja. Kemudian PTSP Fakultas Pertanian Universitas Udayana, jadi S1-nya di Udayana ya. Kemudian pasca sarjananya di UGM Teknologi Hasil Perkebunan, pengalaman kepemiluan. Nah, ini yang tadi diinformasikan bahwa menjadi anggota KPU diusahakan adalah yang sudah memiliki pengalaman ya. Kemudian kalau Bapak itu di pengalamannya sebagai Ketua PPK dan Pasar Barat 2003 sampai 2005. Kemudian Ketua Panwas Kota Denpasar pada Pilkada Bali 2007-2008, Ketua KPU Bangli 2008 sampai 2013. Itu pengalaman yang sangat baik. Kenapa beliau bisa terpilih menjadi Ketua KPU Bali. Nah, kemudian selanjutnya untuk pengalaman non kepemiluan itu sebagai dosen Universitas Udayana. Wah, ini di universitas saya belajar ya saat ini ya. Kemudian pernah menjadi manajer operasional PT Adi Primantara, konsultan GTZ, Promis NT, konsultan Elgis Timor ST. Karya tulisnya, wah, Bapak menghasilkan karya tulis yang bagus. Itu ada
1, 2, 3, 4, ada 4 karya tulis yang dimasukkan. Penggunaan keagulan dalam proses primer pengolahan limbah cair dalam industri penanganan daging, perubahan kualitas nasi yang disimpan dalam magic jar, study on management and quality salad fraud, daring marketing, kemudian analisis rantai nilai, instrumen mengkaji, menggagas, dan menggerakkan pengembangan ekonomi lokal untuk pengurangan kemiskinan. Pengalaman organisasi sebagai Kabid Pengabdian Masyarakat KMHDI Pusat, Sekretaris Direktur Eksekutif Bali, Ketua KNPI Kabupaten Bangli, Sekretaris KONI Bali, Ketua Harian PBSI Bali. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ya, job specification-nya itu sangat betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebagai ketua KPU ya, karena dari pengalaman kemudian juga dari formal education-nya beliau sangat cocok sebagai ketua KPU dan dipilih juga oleh anggota KPU lainnya. Kemudian selanjutnya bisa kita ambil contoh yang kedua, itu Bapak Anak Agung Gede Raka Nakula SHMH. Nah ini yang terpilih sebagai anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah ini untuk riwayat dari pendidikannya ya, untuk sesuai dengan syarat di KPU itu adalah minimal S1. Jadi kita lihat langsung di S1 nya Universitas Mataram, jadi sudah memenuhi syarat ya. Kemudian juga ada tambahan ilmu dari Magister Hukum Universitas Mahendra Data. Pengalaman kepemiluannya cukup banyak, bisa teman-teman bisa lihat langsung di Konsorsium Pendidikan Pemilih Partisipasi Bali, pengawas pemilu kecamatan dalam Pilgub Bali, anggota KPU Kabupaten Badung, ketua KPU Kabupaten Badung. Pengalaman non kepemiluannya itu sebagai manajer personalia, wah ini lebih banyak di SDM ya, PT Glatik Dwi Pramana, manajer personalia HR Swalayan 2003-2008, fasilitator desa program CBD 2004-2008, fasilitas program Gerbang Sadu 2006-2007. Ada 2 karya tulis yang dihasilkan, yaitu pemahaman pemilu kada dan pilkada dari sisi yuridis, formal maupun teknis penyelenggaraan. Oh ini satu ya karya tulisnya ya. Baik. Pengalaman organisasinya itu sebagai penasehat lebih Green Village KNPI Kabupaten Badung, ketua LSM Senapati, ketua Yayasan Sentir Bali. Nah di sini seperti itu contoh job specification ya, jadi mencari orang yang tepat, kemudian untuk sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kita lanjut ke Pak Gede Jandarmawan. Nah ini juga terpilih Bapak Gede sebagai anggota KPU Provinsi Bali. S1-nya sesuai dengan syarat di KPU itu kan untuk yang provinsi minimal usia 35 tahun.
sesudah juga sarjana atau S1 dan memiliki pengalaman ya di bidang kepemiluan. Nah, di sini untuk pengalaman kepemiluannya sebagai anggota KPU Kota Denpasar, Ketua KPU Kota Denpasar. Kemudian pengalaman kepemiluan HRD Rijasa Hotel Ubud. Nah, pengalaman organisasinya Menteri Minat dan Bakat BEM Fakultas Brawijaya, Senator Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya. Selanjutnya adalah Pak Gusti Ngurah Agus Dharma Sanjaya, anggota KPU Provinsi Bali. Riwayat pendidikannya S1-nya di STIMIK Bandung, Magister Hukum Universitas Mahendra Data untuk S2-nya. Ketua KPU Jembrana. Kemudian untuk pengalaman dan kepemiluan, staf di IHDN Denpasar. Karya tulisnya adalah membangun demokrasi melalui pemilu dan pilkada. Wah, yang ini sekali ya, sesuai sekali dengan sebagai karya tulisnya sebagai latar belakang untuk menjadi anggota KPU. Pengalaman organisasi Ketua OSIS SMAN 1 Singaraja. Oh, ini tempat saya sekolah dulu waktu SMA. Kemudian Ketua DPK Peradah Kabupaten Buleleng, organisasi dan kaderisasi DPP Provinsi Bali. Selanjutnya, wah tentunya ya seperti syarat yang tadi sudah diinformasikan bahwa ada 30% dari anggota KPU harus wanita. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, semua sudah tertuang di sini. Ada satu anggota KPU yang wanita diwakili oleh Bu Luh Putusri Widyastini ST, anggota KPU Provinsi Bali. Ini saya membahas Provinsi Bali itu karena memang saya tinggal di Bali ya saat ini, jadi lebih mudah kalau saya menjelaskan untuk yang anggota KPU Provinsi Bali. Nah, di sini S1-nya di ITN, Institut Teknologi Nasional Malang. Kemudian sebagai pengalaman kepemiluannya anggota KPU Kabupaten Buleleng, anggota KPU Kabupaten Buleleng. Pengalaman non kepemiluan di PT Jimbaran Putra Mandiri Bali Jeff Chess Export Furniture. Kemudian pengalaman organisasi Sekretaris OSIS SMP 2 Singaraja, OSIS SMAN 1 Singaraja, anggota Buleleng Social Community. Kemudian yang terakhir adalah Pak Imade Oko Purnama APMM. Nah, ini Pak Made ini sebagai Sekretaris KPU Provinsi Bali. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, selain anggota KPU yang berjumlah 6 orang, itu dibutuhkan yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU adalah Sekretaris KPU Provinsi Bali yang nantinya akan mengurus masalah administratif dari KPU. Nah,
Di sini riwayat pendidikannya S1-nya di STPDN Jatinangor, Magister Manajemen Untag Surabaya. Pengalamannya adalah sebagai sekretaris KPU Kabupaten Bangli. Baik, seperti itu contoh job specification, bisa teman-teman lihat. Jadi ada terbayang ya job specification itu seperti apa di dalam anggota kepemiluan, anggota KPU ini. Tentunya di sini untuk job specification, nah itu untuk di KPU provinsi dan kabupaten kota itu tentunya memiliki kualifikasi yang berbeda ya. Nah di sini untuk yang di provinsi bisa S1, kemudian untuk di kabupaten kota bisa SMA atau setara itu. Nah itu memang tergantung dari wilayah tersebut seperti apa kondisinya. Yang membuat saya adalah sangat baik untuk semua uraian jabatan ataupun juga job specification yang sudah sedemikian rupa dibuat oleh KPU itu sudah sangat baik. Namun bila saya menjadi ketua KPU sesuai dengan yang disyaratkan sebagai untuk di tugas saya ini, itu apa sih yang bagian mana sih yang ingin diperbaiki dari job analysis untuk yang di KPU ini. Hal yang pertama yang ingin saya sharing dan juga saya ingin sedikit koreksi kalau bisa untuk kedepannya, karena pemilu ini adalah pemilunya serentak, maka memang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga kegiatan yang lebih kompleks seperti itu. Nah di sini untuk syarat sebagai untuk formal education tidak masalah ya. Dari segi formal education, dari segi pengalaman itu saya setuju dengan aturan yang sekarang, yaitu S1 untuk yang di provinsi dan untuk di kabupaten kota bisa SMA disertai dengan pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Namun yang saya tekankan adalah yang perlu dikoreksi adalah mengenai usia masuknya, dimana kalau untuk yang provinsi kan dikatakan sebelumnya minimal 35 tahun dan untuk yang di kabupaten kota bisa 30 tahun. Nah itu yang ingin kita koreksi di sini, karena jangka waktu yang cukup panjang itu akan tentunya banyak menghabiskan energi. Pengalaman dari pemilu lalu di 2019 itu sangat miris sekali, karena banyak yang setelah usai pencoblosan itu anggota-anggota KPU itu ada yang meninggal dunia, dan itu saya juga turut berduka cita karena fenomena ini cukup ada beberapa orang dan cukup menurut saya cukup banyak ya untuk di pemilu kali ini, sampai banyak menimbulkan korban jiwa seperti itu, apalagi mereka tidak memiliki asuransi dari apa yang pernah saya ketahui. Nah itu di sini kita membutuhkan artinya juga split ya, maksudnya sebagian mungkin untuk bagi yang sudah berpengalaman, sebagian bisa diambil untuk dari yang usia muda.
Misalkan kita bikin standar, kalau saya sebagai ketua KPU saya bikin standar 25 tahun dengan catatan di usia 25 tahun itu perkiraan sudah lulus S1. Kemudian juga bagi anak-anak mahasiswa yang sudah lulus, yang aktif, itu pasti sudah memiliki juga pengalaman organisasi di kampusnya. Nah, di sanalah poinnya yang bisa kita ambil, bagaimana untuk melihat integritasnya, keahlian ataupun keterampilan mereka. Dan di sana kita bisa didik secara teknisnya agar bisa mengerti untuk prosedur pemilihan umum itu seperti apa. Tentunya sebagian anak muda itu pasti akan mempunyai ide-ide kreatif dan juga tenaga yang lebih daripada yang dengan standar usia 35 tahun ke atas. Jadi menurut saya itu perlu ada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan energi yang lebih banyak dan kompleks, bisa juga diposisikan anak-anak muda ini sehingga bisa membantu generasi 30 tahun ke atas dalam melaksanakan tugasnya. Jadi tidak terlalu kelelahan seperti itu, karena memang kita juga harus tahu kondisi fisik kita sendiri seperti apa. Kadang memang kalau sudah dibebankan jabatan ataupun juga pekerjaan dan target pekerjaan, tentunya kita ingin memberikan yang terbaik, tapi anggota-anggota KPU harus tahu juga batasan dari fisiknya. Itu yang terpenting saat ini, tentunya nyawa lebih penting ya. Nah, karena itu perlu adanya generasi muda yang membantu dalam pemilihan umum ini. Kalau menurut saya, standar usia yang masuk itu 25 tahun. Seperti itu. Kalau untuk formal education tidak masalah. Nah, 25 tahun lagi segar-segarnya, bisa membantu banyak belajar, bisa dikembangkan dari segi teknis dan juga dari segi aturannya, bisa untuk kita sharing ke mereka, dan tentunya melalui seleksi ya untuk anak-anak lulusan mahasiswa tersebut. Seperti itu yang ingin saya perbaiki untuk dan koreksi dari pemilu sebelumnya, agar tidak terjadi kembali hal-hal yang membuat kita dalam melaksanakan pemilu namun banyak berduka melihat kejadian-kejadian di lapangan seperti itu, yang banyak anggota-anggota KPU kelelahan karena memang pemilunya serentak, harus langsung memilih sekian pasangan calon dengan surat suara yang banyak seperti itu. Itu dari saya untuk dari segi job specification-nya ya, syarat-syaratnya. Nah, kalau untuk dari uraiannya, dari job description-nya dalam melaksanakan pemilu sampai saat ini itu sudah cukup baik apa yang dilakukan KPU. Namun memang pemilu serentak ini memang pada dasarnya keputusannya menurut saya cukup melelahkan ya. Kalau bisa dibagi ke beberapa hari dalam jangka waktu yang pendek, itu masih lebih baik daripada satu hari langsung melaksanakan semuanya
sehingga memang petugas-petugas lapangan yang akan keteteran. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi untuk pemilu di Indonesia, agar kita itu pemilu itu menurut saya adalah kebebasan untuk berekspresi ya. Kita memilih orang yang kira-kira bisa mewakili kita, membawa bangsa kita menjadi lebih baik. Jadi ini ya sebetulnya kalau saya bilang adalah pesta demokrasi, di mana bisa membawa bangsa kita menjadi lebih baik, dan di situ kiranya agar tidak terjadi hal-hal yang membuat kita berduka ke depannya. Jadi semuanya senang, semuanya happy, bisa melaksanakan, tidak ada sengketa seperti kesalahpahaman, agar semua anggota maupun masyarakat juga mempunyai integritas yang baik, melaksanakannya dengan baik, sehingga pemimpin yang terpilih bisa membawa Indonesia ke yang lebih baik dengan pilihan-pilihannya yang tepat. Apalagi saat ini di masa pandemi, kita harus mendukung juga presiden kita di setiap keputusannya seperti itu. Namun tidak serta-merta juga kita tetap harus, memang kalau bila ada yang melenceng harus kita kritisi juga. Demikian untuk tugas mahasiswa. Jadi harus tetap tahu tentang perkembangan dari kondisi politik dan ekonomi saat ini. Namun satu catatan, tidak melakukan hal anarkis, apalagi menghancurkan fasilitas umum atau sesuatu yang milik publik. Nah, itu agar kedepannya menjadi catatan, terutama bagi mahasiswa Udayana, bisa mengkritisi dengan baik, berpendapat melalui jalur yang tepat sesuai dengan yang sudah diberikan izin bila ingin melakukan aspirasi, dan tidak menimbulkan kekacauan yang membuat hal yang sudah baik malah menjadi rusak. Seperti itu pendapat dari saya. Mungkin ada kekurangan atau kekurangannya, saya mohon maaf. Untuk memang ini adalah pendapat dari saya, itu adalah sesuatu yang berasal dari pola pikir saya, tidak dipengaruhi kepentingan lainnya. Yap, jadi itu semua penjelasan untuk tugas kali ini. Semoga untuk selanjutnya bisa lebih baik lagi. Nah, di sini mengenai analisis job analisis, itu saya akan terangkan melalui mind map. Kedepannya itu akan supaya bisa lebih mudah lagi diterima. Jadi setelah ini teman-teman akan lihat tentang mind map yang sudah saya pernah buat untuk dalam mengikuti perkuliahan manajemen SDM ini, di mana mind map ini akan mempermudah teman-teman kedepannya agar bisa lebih memahami job analysis seperti itu. Oke, tunggu ya. Yap,
Jadi teman-teman, ini yang namanya mind map. Saya juga baru pertama kali tahu itu dari dosen saya. Nah, ini pada saat pembuatan dari mind map ini itu kami harus pertama menerjemahkan dulu buku berbahasa atau buku berbahasa Inggris dari berbagai sumber. Nah, yang saya akan jelaskan adalah dari bukunya Mondi ya. Jadi setelah menerjemahkan kemudian mensummary, nah itu meringkas apa yang menjadi topik-topik dalam job analysis. Setelah itu baru membuat mind map. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa, termasuk dalam YouTube ini juga sangat luar biasa pembuatannya. Nah, kemudian ini adalah job analysis by Mondi. Kita mulai dari job analysis ini. Nah, di sini ya kalian bisa bikin catatan kecil nih. Nah, dari catatan ini bisa langsung terlihat di sini job analisis itu apa. Nah, job analisis itu seperti yang sudah pernah tadi di awal saya sampaikan, adalah proses sistematis menentukan keterampilan, tugas, pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan di sebuah organisasi. Nah, job analisis metode yang digunakan untuk membuat job analisis itu ada, ini dia: kuesioner, observasi, interview, employee recording, dan combination method. Nah, di sini job analisis ada dua hal, ada job description dan job specification. Ini juga sudah tadi saya jelaskan ya. Jadi inti-intinya adalah job description itu memuat task, responsibilities, dan duties. Kemudian untuk job specification ada knowledge, skill, dan abilities. Ini juga sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian di sini alur selanjutnya adalah fungsi job analysis. Nah, di sini sempat saya jelaskan juga sudah tadi di awal. Saya hanya ingin memperlihatkan seperti apa mind map itu. Jadi, teman-teman bisa juga dapat aplikasi ini di internet, bisa di googling itu mind map. Kemudian di sana bisa juga dibikin berbagai macam dari satu ide itu bisa menghasilkan cabang-cabang detail-detail ide lainnya seperti itu. Nah, di sini sangat bagus mind map ini dalam membantu pembelajaran ke depannya. Baik guys, sekian video yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen MSDM yaitu Pak Agus Ganesha. Terima kasih atas pengalamannya dari pembuatan tugas-tugas ini yang sangat menarik. Kedepannya jadi lebih up to date mengenai hal-hal baru seperti ini.
Terima kasih Pak Agus Ganesa. Selamat siang. Bye bye. Dan terima kasih rekan-rekan semua. Bagi yang ingin komen, like, dan subscribe, silakan ya, dipersilahkan.